Jadi kalau saya usulkan pertama kalau dalam hal penyidikan, bagaimana memperkuat penyidikan. Usul saya pimpinan, penyelidikan tidak usah diatur di dalam KUHP. Penyelidikan. Karena penyelidikan itu kan sifatnya teknis. Dan masing-masing tindak pidana pasti ada sisi-sisi teknis yang berbeda. Kalau kita atur di dalam KUHP seperti sekarang, pertama adalah jadi redundant, jadi pengulangan. Penyelidik pada waktu penyelidikan ambil dia berita acara keterangan atau berita acara interogasi atau berita acara wawancara. Jadi berkas. Begitu naik ke penyidikan itu diulang lagi. Cuman diganti namanya jadi berita acara pemeriksaan saksi. Padahal itu juga yang dikerjakan. Nah, ini menurut saya kurang efektif. Yang kedua juga menjadi sangat birokratis penyelidikan itu dengan mengundang orang memberikan keterangan. Padahal penyelidikan itu secara teknis harusnya penyelidik yang datang ke TKP, penyelidik yang datang kepada saksi-saksi, penyelidik yang datang kepada orang-orang yang dicurigai. Mestinya seperti itu, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi kalau usul saya, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, penyelidikan itu biarlah diatur oleh masing-masing internal penyidik. Kalau sekarang yang diatur kan penyelidikan untuk Polri saja nih, karena penyelidikan di sini diatur penyelidikan Polri. Padahal masing-masing penyidik juga bisa mengatur penyelidikan. Jadi biarlah diatur dalam Perpol ya, supaya lebih luas. Perubahannya juga mengikuti perkembangan kan, namanya tindak pidana itu kan modus-modusnya terus berkembang. Kalau diatur secara jumlah kewenangan dalam penyelidikan itu udah mirip-mirip upaya paksa kan gitu loh. Pembuntutan, ada kemudian control delivery, ada undercover buying, itu kan sudah banyak mendekati upaya paksa. Yang ketiga alasannya yang pimpinan, KPK dan Kejaksaan itu kerap kali menetapkan tersangka orang berdasarkan hasil penyelidikan. Gitu. Kalau diperhatikan sampai sekarang KPK menetapkan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan. Padahal di dalam undang-undangnya tidak ada tuh penyelidikan bisa netapin tersangka. Dia belum pro justisia. Sehingga kerap kali kalah di pra-peradilan. Usul saya biarkan saja masing-masing penyidik mengatur soal teknis penyidikan dalam penyelidikan. Setiap penyidikan tentu harus dimulai penyelidikan. Biarlah diatur secara teknis. Itu usul saya memperkuat penyidikan adalah dengan seperti itu. Yang kedua adalah memperkuatnya dengan timing koordinasi. Penyidikan itu sebenarnya bisa dibagi dua, yaitu antara investigative thinking dan investigative task. Jadi memeriksa saksi-saksi, barang bukti, TKP segala macam itu investigative task. Kalau menurut saya itu adalah clear, itu adalah porsinya penyidik penuh untuk melakukan itu. Tapi ketika menentukan pasal mana yang mau dipersangkakan, nah ini yang kemudian bisa dikatakan investigative thinking. Di sini yang membutuhkan koordinasi dengan penuntut umum. Ini menurut saya bagian dari upaya kita memperkuat diferensiasi fungsional. Karena kadang-kadang ini yang menjadi sandungan selama ini, yaitu bolak-balik perkara yang tidak berkesudahan. Dan menurut saya dari RUU penyelesaiannya sudah sangat baik sekali karena ada gelar perkara bersama dan seterusnya, itu menjadi mekanisme yang menurut saya sangat baik. Tapi menurut saya domainnya penyidik yang tanpa kemudian harus dia berkonsultasi dengan jaksa adalah ketika investigative task. Tapi ketika investigative thinking, disinilah baru diperlukan konsultasi dengan penuntut umum. Nah, kalau dokumentus litis, penguatannya sebenarnya seperti saya tadi katakan harus diperkuat kewenangan penuntut umum untuk menghentikan perkara di luar pengadilan. Bisa misalnya dengan memperluas penghentian penuntutan, tidak hanya dengan alasan hukum, bukan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Kalau menurut saya sih harusnya bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum, itu domainnya penuntut umum, karena perlu penilaian hukum. Kalau di penyidik, ya mohon maaf, penyidik kan tidak semuanya sarjana hukum, katakanlah begitu. Jadi belum penilaian hukum, buktinya tidak cukup, itu penyidik domainnya. Tapi kalau menghentikan karena alasan tidak cukup bukti, alasan bukan tindak pidana, kan berarti udah ada penilaian dari segi hukum. Juga dihentikan demi hukum, itu domainnya penuntut umum.
Yang kedua juga saponering, deponering yang selama ini menjadi kewenangan Jaksa Agung harus dimiliki atau menjadi wewenang setiap penuntut umum. Demi kepentingan umum dia tidak menuntut. Dan juga beberapa mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, misalnya simple drop. Untuk kasus-kasus yang sepele, ya jaksa saja, hentikan saja. Jadi dengan penyelesaian di luar pengadilan, apa RJ, apa itu nanti mekanismenya terserah. Atau juga misalnya diperkuat dengan perjanjian penundaan penuntutan. Ya, jadi tipu gelap misalnya, ini 2 tahun kamu selesaikan, tidak kami tuntut. Tapi begitu 2 tahun nggak diselesaikan kami tuntut. Itu dengan perjanjian dengan si tersangka. Nah, kalau itu diselesaikan, maka kemudian kita akan mengurangi beban perkara pengadilan nih. Tapi banyak sekali bisa diselesaikan oleh penuntut umum kita di dalam proses hukum yang ada. Selanjutnya pimpinan, saya bicara perlindungan pihak ketiga. Harus ada mekanisme yang melindungi pihak ketiga yang memiliki barangnya ikut disita atau ikut dirampas oleh pengadilan. Ini mirip seperti pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Jadi orang bukan tersangka, barangnya dirampas sama pengadilan dengan putusan pengadilan. Harus ada mekanisme untuk semua tindak pidana menurut saya, bukan hanya tindak pidana korupsi. Karena kemungkinan orang dirampas barangnya oleh pengadilan karena misalnya dia membeli, dia nggak tahu itu barang curian, misalnya begitu. Sekarang banyak sekali itu dirampas. Jadi tidak terlindungi pihak ketiga. Menurut saya harus ada pasal yang memastikan pihak ketiga yang beretikat baik dia dilindungi. Kalau misalnya dia dikatakan etikat baik, kalau misalnya saya mengacu kepada Perma, yaitu dia bukan terdakwa, bukan tersangka, bukan terdakwa, barang diperoleh sebelum penyidikan dilakukan, lalu kemudian barang diperoleh secara atau dengan harga yang pantas dan patut. Ini biasanya ukurannya seperti itu, secara dengan harga dan pantas patut. Jadi kalau harganya terlalu miring ya tentu harus curiga dong ini barang curian atau tidak. Nah, ini menurut saya harus ada di dalam mekanisme kita supaya kemudian siapapun yang barangnya ikut dirampas itu ada mekanismenya untuk mempertahankan haknya. Sekarang nggak ada, karena cuma ada di Tipikor. Itu pun kadang-kadang hampir tidak pernah ada yang diterima. Ini juga menjadi persoalan. Padahal barang orang banyak sekali yang dirampas. Lalu ada sejumlah mekanisme yang ada dalam RUU yang menurut saya juga harus ada kontrolnya. Misalnya mekanisme keadilan restoratif. Pasal 74 sampai 79. Bagaimana kontrolnya kalau seandainya itu merugikan pihak lain? Kan misalnya ada pelaku sama korbannya sudah berdamai, tapi ada pihak lain yang merasa dirugikan, lalu dia tidak punya akses di situ karena dia bukan pelaku dan korban. Jadi menurut saya juga ada mekanisme yang harus mengontrol. Juga misalnya penangguhan penahanan. Sekarang banyak sekali penangguhan penahanan, tapi apa kontrolnya? Nah ini menjadi barang dagangan kan, begitu, menjadi hal yang bisa diperjualbelikan. Ini menurut saya harus ada kontrolnya. Pembantaran. Juga tentu terjadi tadi berkenaan dengan sejumlah mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang lainnya, menurut saya juga harus bisa dikontrol. Artinya kalau ada kesewenang-wenangan penuntut umum bisa diperadilankan terhadap hal ini.